bisa dijelaskan sedikit background apa? Gitu. Apa nih background apa nih? Nama gitu. Nama dan lain sebagainya ya. Ya kalau nama saya itu Roganda Panagawan Opusunggu ya. Ya asli saya dari Medan, Sumatera Utara. Background saya S1 agroteknologi jurusan agronomi dari Universitas Jambi. Saya bergabung di Sulawesi ini sejak tahun 2018 yang mana di situ masih full organik saya ikuti, kemudian di 2023 2024 2025 kita baru saya tangani satu wilayah yang saya pegang itu wilayah Barakai, kita baru full di situ mencoba sistem yang anorganik, jadi menggunakan pupuk kimia, pestisida yang kimia seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih perkenalan dari saya gitu. Oke. Yang anorganik bahwasanya kan di situ bagaimana tahu Pak apa yang jadi kalau untuk kita yang di anorganik ya mengenai bahan organik dan penyakit gitu. Pestisida yang kita gunakan itu sejauh ini kita misalnya untuk jamur upas dan lain sebagainya gitu kan, kita baru mau mencoba gitu pakai yang namanya Kalixin gitu atau yang berbahan tembaga gitu pestisidanya itu yang untuk mengatasi jamur upas itu sendiri. Nah kalau untuk yang seperti PBKW itu sendiri kita pakai yang namanya apa sih zat yang untuk penarik serangga gitu seperti itu, saya kurang tahu namanya, nanti menyusul ya cari seperti itu yang kita pakai untuk mengatasi hama-hama dan penyakit yang ada di perkebunan kita ini sendiri. Nah cuman kalau yang untuk organik ini sendiri gitu, selama saya di sini kita belum pernah saya belum pernah dapat aplikasikan yang untuk pestisida organik itu sendiri. Biasanya kita dulu yang untuk daun, sepengetahuan saya itu pakai daun ekstrak buah pinang dengan daun atau daun apa itu yang biasanya kita pakai gitu. Artinya kita pakai bahan-bahan yang memang mengandung zat-zat yang bisa membunuh untuk hama-hama dan penyakit itu sendiri, khususnya penyakit itu sih yang untuk pestisida baik secara anorganik dan organiknya itu yang kita pakai. Nah, terkait penggunaan pestisida tersebut, kami bertanya lagi tentang pengaplikasiannya, Pak. Bisa sekiranya tentang penyemprotannya, teknik penyemprotannya dan sebagainya. Oke, jadi kalau untuk pestisida ini sendiri itu kan biasanya kita aplikasikan dia kalau memang sudah melewati ambang batas maksimum lah untuk gejala serangannya itu sendiri kan gitu. Berarti kalau kita penyemprotannya biasanya kita spray di area tanaman yang terkena penyakitnya itu sendiri, misalnya begitu, misalnya terkena jamur upas ada area tanaman batang yang terkena atau cabangnya gitu, kita semprot di situ gitu seperti itu. Cuman alangkah baiknya kita jangan kita harus ada tindakan awal juga dulu sebelum pengaplikasian pestisida ini sendiri gitu, karena kan ini kan kita berbicara tentang hama dan penyakit itu sendiri kan, berarti sebelum terjadi serangan kita harusnya sudah punya tindakan pencegahannya itu sendiri kan gitu kan. Nah gitu, jadi yang pertama itu dari kultur teknis itu kita harus benar-benar melakukannya dengan sesuai dengan artinya SOP-nya, GAP-nya, di mana tadi seperti yang disampaikan pengaturan naungannya bagus, pemangkasannya bagus gitu, sanitasi sekitaran lingkungan tanamannya, piringannya juga bersih gitu kan, karena sebetulnya itu seperti hama-hama dan penyakit ini muncul kalau dia memang lingkungan tumbuhnya itu mendukung gitu, kayak misalnya jamur upas tadi gitu kan, itu muncul kalau dia terlalu lembab gitu. Makanya tindakan awal kita itu sebelum kita semprot pestisida itu adalah
kita pangkas semuanya, naungannya kita atur supaya tidak terlalu lembab gitu kan. Pemangkasan mengatur percabangan supaya dia di dalam itu tidak terlalu lembab juga. Nah, setelah itu semuanya kita lakukan, kita kasih lagi nutrisinya cukup, artinya sama aja kan. Kalau nutrisinya cukup artinya fisik tanaman ini juga bagus kan, kuat seperti kita kan. Kalau kita nggak makan ya otomatis kita gampang terserang penyakit kan gitu. Tanaman juga seperti itu, kalau semuanya itu bisa kita penuhi, harapannya bahwa tanaman kita ini secara fisik kuat dan tidak rentan terhadap hama dan penyakit gitu. Jadi secara pengaplikasian pestisida itu diberikan baik sebelum dan sesudah saat ada gejala serangan. Biasanya kita semprotkan baik di daun maupun di cabang atau batang tanaman itu sendiri yang terserang penyakit. Seperti itu untuk pengaplikasian pestisida itu, baik organik maupun yang anorganik. Itu sih. Masih ada pertanyaan? Masih? Namanya Nama apa? Ada lagi? mengenai ini. Mengenai Pak, nama dari pestisida yang diaplikasikan. Nama pestisida ini kita belum sih. Kalau yang organik biasanya kita kan campuran dari bahan-bahan itu sendiri, bahan-bahan yang organik gitu ya, kalau yang organik gitu kan. Tapi kalau yang anorganik ini sendiri ada banyak sih, ada Nordox gitu yang bahannya tembaga gitu, ada Kalixin juga gitu, itu merek dagang sih gitu. Tapi biasanya kita yang ada yang tergantung dari penyakit apa gitu, tergantung dari penyakitnya seperti apa, otomatis ya bahan aktifnya berbeda juga gitu. Umumnya kalau jamur upas kita pakai yang berbahan aktif tembaga gitu. Tapi sejauh ini kita belum ada coba yang penggunaan pestisida yang terlalu banyak ini, kita coba maksimalkan di secara GAP-nya dulu gitu. Kita menghindari pemakaian yang pestisida yang anorganik terlalu banyak gitu, supaya artinya menghindari banyak lah penggunaan bahan kimia gitu. Iya, terima kasih banyak. Salam-salamannya. Sama. Mungkin untuk pesawat dulu Pak. Oh iya, silakan.